Nanti agar dilengkapi Bu Menteri, jadi nggak usah dijelaskan lagi hal-hal argumentasi yang membuat kita memaklumi itu tidak berjalan. Kita nggak perlu itu. Kita perlunya adalah bagaimana ke depan sistem yang dibangun ini dalam kerangka reformasi birokrasi, menjalankan undang-undang yang 29 undang-undang, Kementerian Keuangan memiliki integritas, akuntabilitas, dan good governance yang meyakinkan. Jadi kita tunggu saja Bu, nanti Ibu membuat dalam jawaban tertulis dan laporan. Kami sepertinya akan minta untuk membuat laporan terkait dengan evaluasi kinerja reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang terkait dengan hal-hal yang meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pelayanan publik, sistem pengawasan internal, digitalisasi perpajakan, penguatan komite pengawasan perpajakan, dan lain-lain. Jadi nanti ini dilengkapi secara tertulis, dilengkapi dengan identifikasi dari capaian kemajuannya, pending isunya, upaya perbaikannya, target-targetnya, sehingga kita punya pemahaman yang komprehensif gitu. Ketua, ya. Tadi kalau memang nggak dijawab di sini, saya ingin jawaban klarifikasi yang clear di jawaban tertulis. Ya. Soal Bu Menteri mengumumkan inisial wajib pajak, mengumumkan omset SPT wajib pajak, bahwa itu tidak bertentangan dengan undang-undang kerahasiaan wajib pajak. Saya ingin klarifikasi itu clear. Kalau yang itu mungkin bisa sekarang aja, Bu, biar clear, Bu. Kita tidak sama seperti tadi kita menggunakan A, B, C, X, Y, Y, kan sama saja. Jadi dalam hal ini karena tahu bahwa ini adalah menyangkut kerahasiaan. Kalau untuk memberikan ilustrasi omset per omset itu karena suasana waktu itu untuk menjelaskan baik ke Pak Mahfud maupun ke media pemahaman 300 triliun itu apa, kami memutuskan untuk membuat satu perbandingan karena transaksinya memang sangat menonjol yang tadi 189 triliun, yaitu perbandingan omset dengan SPT untuk bisa memberikan ilustrasi bahwa informasi itu kemudian digunakan oleh pajak di dalam mengkoleksi penerimaan negara. Jadi dalam suasana seperti yang kita hadapi minggu-minggu lalu Pak Misbakun, kita tentu memahami banyak hal yang harus kita lakukan untuk bisa mengklarifikasi. Kita tidak dalam suasana kemewahan seperti di ruangan ini, tapi adalah setiap hari begitu banyak bertebaran berbagai interpretasi mengenai 300 triliun, sehingga kami memutuskan untuk bisa menyampaikan secara ilustratif bagaimana angka 300 triliun itu di dalam konteks untuk informasi yang diberikan PPATK versus yang tadi kita sebutkan inquiry dari kita sendiri. Ini untuk bisa menunjukkan bahwa persepsi bahwa seolah-olah kita selama ini diem ada 300 triliun tiba-tiba dan selama 2009 hingga sekarang tidak pernah ada respons dari Kemenku, itu yang perlu untuk kita jawab secara segera. Tanpa kita mendisclose nomor wajib pajak, nama dari dan juga SPT per tahunnya. Itu kan saya juga tidak menyebutkan untuk per tahun berapakah mereka itu membayar pajaknya dan lain-lain. Itu perbedaan omset saja yang sudah menjadi salah satu yang kita juga teliti. Mungkin itu Pak. Saya mungkin sebagai modus supaya membuka persepsi publik terhadap bagaimana TPPU itu terjadi, itu sebagai contoh mungkin. Pak Ketua, saya sedikit ya. Ya silakan Pak Agun. Bu Menteri, saya hanya minta kejelasan atau klarifikasi saja berkenaan dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang disebut tadi tahun 2021. Apakah ia betul sanksi terberat sudah berubah seperti itu? Betul Bapak, betul. Ya. Kalau memang betul seperti itu, saya minta dilampirkan PP yang lama dengan yang terbaru, karena saya akan protes keras gitu. Baik Bapak. Yang kedua, kalau Ibu menyatakan bahwa sudah melihat jengkel, kok sanksinya cuman itu? Artinya kan ada sesuatu yang bertentangan dengan nurani.
menurut pandangan saya, kalau memang filosofi PP terbaru itu memisahkan antara tindak administratif, hukum administratif dengan tindak pidana, kalau kejengkelan itu masuk domainnya pidana, kenapa nggak didorong ke pidana saja? Dorong Bapak, Oke, makanya terima kami kasih. melaporkan ke APH untuk makasih, hal-hal Pak. seperti itu Pak. Kami Ini yang penting biar kita jangan ada kesan seolah kita pesan terakhir nih Bu yang terakhir. Jangan ada kesan di forum ini, terutama di jajaran Kementerian Keuangan, terkesan seolah-olah kita tuh melindungi, menutupi bagaimana kepercayaan publik ini akan terbangun. Nah ini maksud saya, forum-forum ini harus dibangun seperti itu. Makasih pimpinan. Terima kasih Pak Agun, kalau boleh untuk mengklarifikasi. Pertama, tentu sesudah beberapa kali saya lihat itu kalau dilihat dari pelanggaran versus hukuman disiplin yang diatur di dalam PP mengenai ASN, di mana kami merasa ini kayaknya tidak cukup mencerminkan risiko dan juga dampak negatif dari pelanggaran itu. Kami secara institusi juga melaporkan, makanya kepada Menpan RB saya sampaikan, Pak Menpan ini ada PP seperti ini loh Pak, mohon untuk dilihat, kan beliau juga baru juga, jadi saya sampaikan untuk beberapa. Namun apabila di dalam PP itu hanya menyangkut status ASN, tidak berarti kalau kita memang melihat ada fraud tadi, kemudian kita tidak melakukan langkah seperti melaporkan yang bersangkutan ke aparat penegak hukum. Jadi kami tetap lakukan itu Pak Agun. Terima kasih. Ya, biar sinergi aja Bu, sudah dipidana tapi diberhentikannya dengan hormat. Ini kan agak aneh itu. Karena aturannya begitu. Ya, sudah dipidana tapi ketika status diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah ini memang PP-nya harus diselaraskan kembali. Jadi PP itu Bapak, kalau sudah terbukti pidananya baru nanti dia tidak hormat. Jadi nunggu, jadi sekarang kami hanya punya pilihan karena kasusnya sedang dalam proses. Gitu Pak. Baiklah Bapak Ibu anggota yang terhormat, kita bisa menutup rapat kerja kita dengan kesimpulan. Kita paparkan dulu rancangan kesimpulan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.